Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel MMS Motor Tech. Oke, kali ini saya kedatangan Yamaha NMAX 2021 ya, yang kondisinya eh, didorong ya ke bengkel karena tiba-tiba tidak bisa di starter, padahal semuanya normal. Awalnya saya kira aki yang lowbat, makanya saya melakukan eh, pengecasan ya. Kondisi aki masih 99% normal. Oke, sekarang kita lanjut untuk melakukan pembongkaran dan mencari penyebab apakah yang terjadi pada NMAX ini, karena NMAX di 2021 sampai 2022 itu sudah tidak menggunakan dinamo starter ya. Sekarang menggunakan ACG starter ya, seperti yang digunakan pada Honda 125, Vario 125 dan PCX. Oke, kita lanjut pembongkaran ya. Oke, ikuti terus video saya dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe untuk terus berkarya. Oke bosku, sekarang kita sudah lepas cover body ya di bagian yang kita curigai bermasalah ya. Karena motor ini sudah tidak menggunakan double starter, makanya kita buka bagian ini untuk mengecek ACG starternya. Ini ACG starter bolak-balik ya. Ini dan juga di sebelah di bagian Swiss standar samping ini ya, kita sudah buka juga, tinggal kita melakukan pengecekan ya di bagian sini dan di bagian switch rem ya di sini, apakah masih berfungsi semua. Oke. Dan kita pertama-tama akan mengecek bagian sekring ya. Bagian sekring letaknya di area depan untuk NMAX di 2021. Letak rumah sekringnya ada di bagian depan, sedangkan di bawah di bagian untuk tipe di bawah NMAX 2001 ada di bawah jok ya. Jadi kita akan memeriksa bagian sekring dulu untuk pengecekan kenapa motor ini tidak bisa di starter. Oke, langsung saja kita coba untuk melakukan kontak ya. Oke teman-teman, kita kontak. Oke, ini sudah dikontak. Lampu speedometer normal, WSR normal, lampu hazard juga normal ya. Jadi ini penyebabnya ada di mana ya? Oke, langsung saja kita cek di mana letak penyebab dari starter ya yang tidak bisa ditekan. Ya, maksudnya tidak bisa bunyi pada saat kita tekan dan menekan rem ya. Ini sama sekali tidak ada berdetak di bagian relay di kaki 5 ya, di bagian depan. Posisi relaynya ada di sini teman-teman. Relay ya ada di sini. Ini dia posisi relay kaki 5 ada di sini. Oke, langsung saja kita lakukan pengecekan di bagian sekring.
Oke, kita matikan dulu kontaknya. Oke, untuk pertama-tama kita sambungkan bagian negatif ya. Menggunakan obeng test pen ya, dan kita coba. Ini ada, ini juga ada, ini tidak ada, ini ada. Ini yang tidak ada ya teman-teman, karena posisi kunci kontak kita matikan, makanya lampu pada sekring tidak menyala, tidak ada strom yang masuk di bagian sini, sekring 7,5 ampere, karena posisi kunci kontak sedang off. Oke, kita kontak ya. Kita kontak langsung saja dan kita cek ulang bagian ini. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang sudah ada strom yang masuk di bagian sini ya. Ini juga. Oke, langsung kita cek di bagian sini ya teman-teman. Di bagian standar soket, standar samping ini kita akan jumper pakai ini ya teman-teman. Nah, ini sudah ada, kita sudah, ini sudah tersambung ya teman-teman. Sambung karena lampu sudah menyala, berarti tersambung otomatis. Kemudian kita akan starter ya, apakah berfungsi atau tidak. Posisi standar sudah naik, kita tekan rem dan tombol starter. Nah, ternyata masih tidak ada ya teman-teman, berarti masalah pada switch standar samping masih normal. Oke, kita pindah ke bagian switch ya teman-teman, switch starter. Nah, sekarang kita colokan ke masa kabelnya yang satu, dan kita yang satunya kita colokan di bagian sini teman-teman, di bagian switch ini. Dan ternyata menyala ya teman-teman, ini menyala. Nah, kita pindah ke bagian satu dan kita akan tekan rem. Kita akan tekan remnya. Oke, sudah kita tekan, kita lihat, kita sudah pasang dan kita lihat, dan ternyata tidak ada keluar ya teman-teman. Ini kalau dari sini ini ada, berarti posisi, berarti switch starter normal ya teman-teman. Iya, teman-teman bisa lihat ini
kalau saya rem itu mati ya, berarti switch dari rem menuju ke bagian starter itu masih berfungsi normal. Kita rem mati ya, berarti switchnya masih normal ya teman-teman. Oke, sekarang kita cek sekring signal dari depan. Ini teman-teman, kita cek sekring signal. Oke, sekring signal ada di bagian rumah sekring ya, tersendiri ya, ada ya. Oh, ini yang tidak ada bos, teman-teman. Ini tidak ada tambungan dari sini ya, berarti kemungkinan sekring yang bermasalah. Kita coba buka. Oke, kita lihat apakah betul-betul. Oke teman-teman bisa lihat sekring di 7,5 ampere itu putus ya, teman-teman bisa lihat putus ya teman-teman, ini kelihatan ya putus. Oke, kita akan coba membuka sekring cadangan. Apakah ada sekring cadangan untuk 7,5 sudah terpakai ya teman-teman? Tidak ada sekring dari situ. Kita coba yang sekring yang agak besar sedikit saja untuk percobaan saja ya. Kita coba dan kita akan colok langsung. Setelah kita colok, lampu malam dari washer sudah menyala. Artinya ini sudah bisa di starter, karena lampu rem juga sudah normal ya teman-teman. Ini artinya motor ini sudah bisa di starter. Oke, kita coba. Kita matikan dulu, langsung kita kontak ulang. Oke, sudah oke. Kita coba starter. Oh, cuma gara-gara sekring yang ukuran 7,5 ampere yang putus, sehingga mengakibatkan motor NMAX 2021 ini tidak bisa di starter di bagian sekring signal. Ini dari sekring signal, kemungkinan dari kunci kontak ya teman-teman. Ini dari mana ya? Kunci kontak signal. Ini signal ya teman-teman. Sekring signal. Ini yang terputus teman-teman. Ternyata penyebabnya ada di bagian depan, dan kita sudah repot-repot membongkar bagian cover body bagian samping, dan semuanya kita lakukan pengecekan dan cuma mendapatkan masalah di bagian sekring signal yang berukuran 7,5 ampere. Oke teman-teman, jadi masalah yang sudah terjadi dari NMAX ini cuma masalah sekring, dan kita akan memasang sekring 7,5 ampere di bagian signal ya, dan merakit ulang bagian cover body yang sudah kita buka ya, karena penyakitnya sudah ketemu. Dan diingatkan lagi buat teman-teman untuk dukung terus video saya dengan cara tekan like, share, dan subscribe, dan jangan lupa untuk komen ya, agar kita bisa dapat masukan ya untuk tetap berbagi
Semoga harapannya teman-teman dan saya sendiri bisa lebih baik lagi untuk menangani kasus-kasus yang terjadi pada sepeda motor ya, khususnya di roda 2. Oke, kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video selanjutnya.